Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada submateri yang bisa dipraktekkan, ya, yang mudah dan tidak banyak mengeluarkan biaya, kalian juga nanti bisa mendapatkan ilmu dengan pemanfaatan alam sekitar yang ada di sekitar kalian, yaitu pada sub kerajinan dan modifikasi elektronika. Nah, di sini ada beberapa contoh ya untuk modifikasi kerajinan dengan elektronika. Ini menggunakan benda-benda bekas dari plastik, kresek dan sebagainya. Nah, nanti kita modifikasi dengan menggunakan lampu. Nah, lampu itu bagaimana? Lampu agar tidak membutuhkan energi yang banyak, ya. LED itu tidak bisa menyala jika menggunakan satu baterai, karena LED itu membutuhkan tegangan listrik kurang lebih 3 sampai 4,5 volt. Ya. Nah, bagaimana ini bisa menyala? Nah, kita akan menggunakan baterai bekas, ya, yang kita nanti bisa eksperimen untuk hidupkan kembali dengan menggunakan satu baterai, tidak dua baterai. Nah, terus kemudian ada juga beberapa contoh-contoh yang menggunakan masih pakai barang-barang bekas. Ada plastik kresek, ada juga bekas-bekasnya lampu yang nanti bisa kita hidupkan atau kita modifikasi, ya, dengan satu baterai yang bisa menyala. Terus kemudian juga ada kaleng minuman yang disulap menjadi sebuah pesawat, dan juga dari bambu kemudian digabung dengan kertas. Ini bisa juga nanti ada lampu-lampu yang bisa menyala menjadi sebuah kapal. Nah, ini untuk yang sebuah kotak ini adalah mini audio, ya, mini audio kecil. Bisa kalian nanti plus Bluetooth dan sebagainya. Nah, ini yang sering dipraktekkan, ya, atau tiap tahun dipraktekkan. Yang intinya nanti hasil dari mini audio itu ditaruh di kelas masing-masing, ya. Satu kelas itu nanti membuat secara kelompok hanya membuat satu, ditaruh di kelas masing-masing yang digunakan untuk pembelajaran, ya. Boleh kalian pakai, boleh. Nah, namun jika nanti sudah membuat mini audio semacam ini, untuk membunyikannya jangan terlalu keras, ya, apalagi pada saat jam pelajaran. Nah, kalau jam pelajaran biasanya digunakan oleh Bapak Ibu guru karena sebagai pengeras suara, ya. Jadi ini tetap harus ada nanti, ya. Nah, agar kita praktek tidak ada kendala atau mungkin meminimalisir sebuah kendalanya, bagaimana nanti biar kalian itu praktek lebih mudah, ya, berarti kita harus mempelajari tentang komponen elektronika. Nah, saya berikan penjelasan nanti tentang komponen elektronika satu persatu. Nah, tujuannya nanti adalah satu, kalian paham apa itu komponen elektronika, nama-namanya, terus kemudian cara membaca angkanya, dan juga cara memasangnya. Sudah cukup itu saja, ya. Komponen elektronika itu kalau kalian pada waktu SMP, ya, berhubungan dengan ilmu fisika. Nah, kemarin mungkin kalian waktu di SMP itu mengenal yang namanya resistor atau hambatan listrik, dan mungkin waktu SMP itu kalian kurang
faham apa itu, seperti apa bentuknya resistor dan bagaimana cara menggunakannya. Namun nanti di sini kita akan mengulas ya. Kita akan membahas tentang komponen-komponen elektronika. Ya. Jika waktu kalian di SMP itu kalian mengenal dengan rumus-rumus ya, seperti hukum Ohm, hambatan listrik R sama dengan V kali I sama dengan V per R ya. V sama dengan I kali R, R sama dengan V per I sama dengan V per R, dan seterusnya semacam itu. Terus kemudian ada juga rumus bagaimana hambatan paralel dan hambatan seri. Namun di tingkat SMA khususnya pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini, kalian tidak perlu mempelajari rumus tentang komponen elektronika. Yang perlu kalian pelajari adalah satu, mengenal komponen elektronika, membaca angka pada komponen elektronika, dan juga memasang komponen elektronika. Itu saja, atau merakit ya, intinya di situ. Oke, kita lanjut pada komponen elektronika ya. Yang pertama kita mengenal dengan resistor atau hambatan listrik. Resistor ini ditemukan oleh ilmuwan Jerman Joseph Ohm. Satuan resistor adalah ohm dengan lambang omega. Ya, dalam rangkaian elektronika resistor dilambangkan dengan huruf R biasanya ya. Jadi resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian ya, atau disebut dengan hambatan listrik. Ada banyak sekali macam-macam resistor atau jenis-jenis resistor ya. Ada resistor karbon wire wound, metal film ya. Ada karbon film. Ada juga yang dapat diubah-ubah nilainya seperti potensiometer. Nah, jika kalian belum tahu potensiometer, nanti juga ada saya jelaskan. Ada variabel resistor, tripod ya. Ada juga resistor itu yang nilai resistansinya bisa berubah jika terkena cahaya atau juga suhu. Nah, jika terkena cahaya seperti LDR, light dependent resistor ya. Bukan long distance ya, relationship ya, tapi ini adalah light dependent resistor. Dan juga ada juga resistor suhu yang disebut NTC atau PTC. NTC berarti negatif, PTC adalah positif. Ya. Nah, apa sih bentuknya? Ya, seperti apa sih bentuknya resistor? Ya, nanti akan saya jelaskan. Ya. Nah, kita mengenal jenis resistornya dulu. Ada resistor tetap, yaitu resistor yang nilai resistansinya tetap atau tidak berubah. Jadi nilai resistansi itu sudah ada pada badan resistor atau bodi resistor, hanya kita tinggal membacanya saja ya. Ada resistor kawat, resistor generasi pertama ya. Terus kemudian ada juga resistor batang atau resistor karbon. Kemudian ada resistor karbon film. Terus ada juga resistor metal film. Ada resistor keramik atau porselin, ini berbentuk SMD yang biasanya itu terdapat pada komponen atau elektronika, barang elektronika kecil seperti handphone dan sebagainya. Nah, nanti yang sering kalian jumpai atau kalian pelajari itu adalah resistor film metal atau metal film,
dan juga resistor karbon film. Nah, ada juga resistor yang bisa berubah-ubah atau resistor tidak tetap. Resistor tidak tetap adalah nilai resistansinya yang bisa berubah-ubah, bisa juga terkena sentuhan manusia, cahaya, atau suhu. Nah, ini adalah potensiometer. Ya. Potensiometer, jika kalian tidak tahu, di dalam radio, pada radio itu terdapat tombol untuk memutar, membesarkan dan mengecilkan suara. Itu adalah namanya potensiometer. Ada yang mono, ada yang stereo. Disebut mono karena kakinya hanya 3. Ada ground atau main, ada output, dan ada input. Nah, jika stereo ada kakinya sejumlah 6. 2 sebagai ground, 2 sebagai output, 2 sebagai input. Sebetulnya sama saja, hanya saja kalau mono itu 1 potensiometer, kalau 2 potensiometer yang sudah digabung menjadi 1. Itu saja. Terus kemudian ada juga potensiometer geser. Kalau tadi adalah potensiometer putar, sekarang potensiometer geser. Ya, sama saja ya, cara kerjanya hanya saja ini digeser secara linier, kalau yang tadi adalah secara logaritmik atau berputar. Kemudian ada tripod. Tripod adalah tripotensiometer. Sebetulnya sama ya, hanya bentuknya yang lebih kecil dan cara merubah resistansinya atau memutarnya menggunakan obeng ya. Menggunakan obeng. Jadi ini pakai obeng. Terus kemudian ada like dependent resistor ya. Like dependent resistor ini berubah resistansinya jika terkena cahaya. Nah, ini sering digunakan pada lampu otomatis. Jika ini terkena cahaya, maka nilai resistansinya akan berubah, bertambah besar ya. Jika tidak terkena cahaya, resistansinya itu akan mengecil. Fungsinya sebagai switching otomatis pada lampu penerangan, atau mungkin di rumah kalian bisa juga dipasang seperti ini. Maka jika terkena cahaya, lampu itu akan mati sendiri. Karena apa? Resistansinya berubah besar sehingga arus listrik tidak bisa mengalir. Jika nanti pada saat malam hari, karena ini terasa petang, berubah menjadi petang, sehingga resistansinya itu akan naik, akan mengecil, dan arus listrik bisa berjalan sehingga lampu bisa menyala seperti itu ya. Oke. Sampai di sini silakan ya difahami tadi, atau mungkin video ini bisa diulang-ulang, bisa di pause nanti ketika kalian melihat, dan tugas kalian tetap sama ya. Silakan merangkum ya. Silakan merangkum, mencatat, merangkum dari apa yang ada di video ini, sehingga nanti pada saat kita bertemu dan melakukan praktek ya, kalian sudah paham. Nah, oke, kita lanjutkan cara membaca resistor. Nah, ada tabel ya, tabel resistor, ada tabel 4 warna,
ada 5 warna dan juga ada 6 warna. Tabel 4 warna ini digunakan untuk membaca resistor karbon film. Jadi resistor karbon film itu disebut karbon film karena mempunyai 4 gelang warna. Ini ya. Terus kalian harus menghafal ya. Jadi dari warna-warna ini, hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau dan seterusnya. Terus kemudian pada gelang pertama angka itu adalah angka. Jadi nanti yang ditulis tetap angka. Pada gelang kedua tetap angka. Pada gelang ketiga adalah perkalian. Ya, perkalian. Terus kemudian keempat adalah toleransi. Cara menghafal bagaimana? Hijau mejiku, hibiu, abu, emperpol. Hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan polos atau tidak berwarna. Nah, ini silahkan dihafalkan ya. Terus kemudian kita lanjut pada tabel 5 warna. Jadi 5 warna ini digunakan untuk metal film. Nah, ini bentar ya. Oke. Jadi tabel resistor 5 warna ini digunakan untuk metal film ya. Nah, ada toleransi. Jadi kalau tadi gelang pertama dan kedua adalah angka, tapi kalau metal film sampai pada gelang ketiga. Nah, gelang yang 4 baru sebagai pengali. Gelang yang kelima sebagai toleransi ya. Kemudian tabel resistor 6 warna ini juga untuk metal film, tapi nanti kalian itu tidak menggunakan yang 6 warna karena resistor yang 6 warna ini adalah resistor khusus ya. Jadi di pasaran mungkin jarang untuk kita praktekkan. Yang kalian perlu pelajari adalah yang 5 warna dan 4 warna, itu saja. Nah, bagaimana cara membacanya? Begini ya anak-anak ya. Contoh begini. Ini adalah bentuk resistor. Ya. Ada resistor karbon film 4 warna. Nah, bagaimana cara membaca untuk 4 warna ini atau 5 warna? Bagaimana cara kita mengetahui mana gelang yang nomor 1 dan gelang yang nomor 2 atau juga gelang yang terakhir? Nah, caranya begini. Dari karbon film yang ada di sini ya, saya jelaskan di sini saja. Ada 4 gelang warna. Merah, hitam, merah. Ini ada gelangnya warna emas. Nah, kalian melihat jarak merah atau gelang yang ketiga dengan gelang yang 4 dibandingkan gelang yang pertama dengan yang kedua, itu lebih dekat yang mana? Berarti membacanya adalah dari jarak gelang yang terdekat. Contoh ini, merah, hitam, merah, emas. Nah, merah dengan hitam ini lebih dekat daripada merah dengan emas. Berarti membacanya dari sebelah sini,
dari merah gelang pertama, hitam gelang kedua, merah lagi juga gelang ketiga, terus kemudian emas gelang yang terakhir. Sama dengan yang metal film juga begitu. Jarak antara coklat ini dengan coklat, terus kemudian coklat dengan hitam, ini lebih dekat yang mana? Berarti membacanya dari coklat yang sebelah sini, dari yang terdekat. Nah, cara membacanya bagaimana? Nah, gelang yang pertama adalah merah, hitam, merah, emas. Merah tadi pada tabel angkanya adalah 2, hitam adalah 0, terus merah adalah 10 pangkat 2, emas sebagai toleransi plus minus 5%, ya, kurang lebih 5%. Berarti merah 2, hitam 0, merah 10 pangkat 2 adalah 100. Tidak perlu kalian tulis 100, tetapi di sini kalian tulis 0 sebanyak 2 gitu saja. Jika nanti 10 pangkat 3 berarti 1000, tulis saja 0 sebanyak 3. 10 pangkat 4 berarti 10.000, nanti ditulis 0 sebanyak 4, ya, plus minus 5%. Sama dengan 2000 ohm, ya, dengan simbol omega. 2000 ohm plus minus 5%. Maksudnya 5% ini adalah angka 2000 ini perusahaan tidak mungkin akan membuat persis angka 2000. Kalau tidak kurang 5%, ya lebih 5% dari angka 2000 ini. Namun tidak perlu kalian jumlah plus minus 5%, tidak perlu. Cukup ini aja, 2000 ohm plus minus 5%. Karena ini sudah menginjak ribuan, maka dijadikan kilo ohm, ya, menjadi 2 kilo ohm plus minus 5%. Ya. Oke. Oke, ya. Akan saya jelaskan sedikit, ya. Tadi di awal sebetulnya sudah ada catatannya, ya. Jadi di sini perlu saya berikan tambahan, ya. Ada 3 satuan yang perlu kalian pelajari, ya. 1 mega ohm, ya. 1 mega ohm itu sama dengan 1 juta ohm. 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm. Nah, ini jelas ya. Satu kilo ohm sama dengan 1000 ohm, 1 mega ohm sama dengan 1 juta ohm. Nah, ini, ya. Jika sudah nanti mendekati jutaan, seandainya ini tadi ada 20 juta atau 20 juta ohm, berarti ya sama dengan 20 mega ohm. Disederhanakan lagi. Nah, bagaimana jika terdapat angka atau 2 koma? Nah, contohnya begini, 2300 ohm.
Nah, ini bagaimana disederhanakan menjadi kilo ohm? Menjadi 2,3 ya, bentar, maaf ya. 2,3 kilo ohm. Nah, ini bisa disederhanakan lagi menjadi 2K3. Nah, kenapa K3? Ohmnya enggak usah ya. 2K3. Jadi koma ini digantikan oleh huruf K, maka menjadi 2K3. Nah, itu maksudnya. Oke anak-anak ya, ini silahkan dipelajari, silahkan diputar berkali-kali videonya, silahkan ya. Kalau di YouTube silahkan di download, terus kemudian jangan lupa like and subscribe ya, biar nanti materi ini bisa tersampaikan atau tidak hanya digunakan pada sekolah kita saja, tapi mungkin banyak saudara kita yang mungkin ingin belajar membutuhkan materi ini ya. Nah, untuk yang bawah metal film ini silahkan dicoba untuk mengerjakan ya, silahkan dicoba untuk mengerjakan di rumah ya. Untuk sementara tidak perlu dikumpulkan ya, tidak perlu dikumpulkan, hanya dikerjakan saja. Nanti ketika pada saat mudah-mudahan ini kita akan menghadapi normal, kita masuk sekolah. Nah, pada saat masuk sekolah itu saya akan cek tugas kalian pada saat mengerjakan ini. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.